Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya nak. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia kelas 3, tema 2, subtema 1 tentang dongeng. Mari anak-anak kita belajar bersama-sama tentang apa itu dongeng. Agar kalian lebih paham, coba kalian perhatikan penjelasan berikut ini ya nak ya. Nah ini anak-anak. Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi atau cerita khayal anak-anak. Dongeng umumnya bercerita tentang kehidupan pada zaman dahulu. Dongeng biasanya bersifat menghibur dan mengandung nilai moral atau pendidikan ini anak-anak ya. Tokoh dalam dongeng ini dapat berupa manusia, hewan, maupun tumbuhan. Nah, tokoh dalam dongeng ini memiliki sifat yang berbeda-beda. Misalnya, ada sifat jahat, pemalas, rajin, dermawan, dan serakah. Nah, dongeng itu memiliki alur cerita yang sederhana. Biasanya terdapat pesan moral atau amanat yang disampaikan kepada pembaca. Saat membaca dongeng, bacaan sesuai alur ceritanya. Nah, ini anak-anak ya. Kemudian anak-anak setelah kita pahami alur ceritanya, kemudian kita pahami setiap kata dan informasi yang terdapat pada dongeng tersebut. Pesan moral itu biasanya terdapat pada akhir cerita. Nah, ini anak-anak beberapa contoh dongeng yang terkenal di Indonesia, yaitu ada Sindelaras, kemudian Lutung Kasarung, Bawang Merah, dan Bawang Putih, serta Malin Kundang. Nah, ini merupakan contoh dongeng ya anak ya. Dongeng yang menceritakan kehidupan hewan yang berperilaku menyerupai manusia itu disebut dengan fabel anak-anak ya. Jadi fabel ini adalah cerita tentang kehidupan hewan ya. Nah ini anak-anak. Berikut merupakan contoh fabel. Antara lain ada kancil, kelinci dan kura-kura, keledai malas, dan tikus kota. Ini adalah beberapa cerita atau contoh fabel ya anak ya. Sampai di sini sudah paham ya anak ya? Kita lanjutkan lagi anak-anak belajarnya. Kali ini jelaskan mengenai pesan moral dalam dongeng. Nah, anak-anak, salah satu unsur dalam cerita dongeng adalah pesan moral. Pada umumnya, pesan moral juga disebut sebagai amanat cerita. Nah, tahukah kalian apa itu pesan moral? Ada yang tahu apa itu pesan moral, nak? Pesan moral yaitu pesan atau ajaran moral yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Pesan moral biasanya tersirat dalam jalannya cerita dan tersampaikan melalui karakter tokoh dalam cerita. Nah, ini. Pesan moral dalam dongeng itu dapat kalian temukan dengan membaca secara berulang-ulang. Setelah membaca secara berulang-ulang, kalian dapat menarik kesimpulan. Nah, anak-anak, melalui kesimpulan tersebut, kalian dapat mengetahui pesan moral dari sebuah cerita, anak-anak ya. Pesan moral sebuah cerita ini memiliki ciri-ciri yang dapat kalian ketahui dengan mudah. Nah, berikut anak-anak merupakan ciri-ciri pesan moral pada sebuah cerita dalam dongeng ya. Yaitu yang pertama adalah pesan moral selalu baik. Kemudian dapat dilihat pada akhir cerita. Dan yang terakhir bisa dilihat dari sifat atau karakter tokoh utama. Nah ini anak-anak ya, ada 3 ciri pesan moral pada sebuah cerita dongeng ya anak-anak ya. Ini yang harus kalian hafalkan ya.
Anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu dongeng? Dongeng merupakan cerita khayalan yang bersifat menghibur. Selain itu, dongeng juga memuat beberapa informasi berupa pesan yang tersampaikan melalui unsur-unsur dongeng. Nah, anak-anak, berikut merupakan unsur-unsur dongeng. Yang pertama adalah tokoh, anak-anak. Tokoh yaitu para pelaku yang ada dalam dongeng, itu disebut tokoh ya, nak ya. Kemudian yang kedua, latar. Latar yaitu tempat, waktu, atau suasana dalam dongeng. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, watak tokoh, yaitu sifat tokoh dalam dongeng. Yang keempat, ada alur, yaitu rangkaian peristiwa dalam dongeng, anak-anak ya. Dan yang terakhir adalah pesan atau amanat, anak-anak, yaitu pesan yang ingin disampaikan penulis dongeng kepada pembaca. Nah, ini anak-anak ya. Jadi unsur dongeng itu ada 5, anak-anak. Yang pertama tokoh, yang kedua latar, yang ketiga watak tokoh, yang keempat alur, dan yang kelima pesan atau amanat. Nah, sampai di sini sudah paham ya, nak ya? Anak-anak, dongeng dibuat ini dengan tujuan untuk menghibur. Oleh karena itu, dongeng sangat cocok untuk dibaca, didengarkan, dan bahkan diceritakan kembali kepada orang lain, baik secara tertulis maupun lisan, anak-anak ya. Berikut adalah cara yang dilakukan untuk menceritakan kembali isi dongeng dengan baik, anak-anak ya. Jadi ada beberapa cara agar kita bisa menceritakan kembali isi dongeng dengan baik. Ini yang pertama adalah dengarkan atau bacalah dongeng dengan seksama dari awal hingga akhir. Kemudian yang kedua, catatlah tema, tokoh, sifat tokoh, dan latarnya. Kemudian yang ketiga, catat semua peristiwa atau alur yang terdapat dalam dongeng. Kemudian yang keempat, ceritakan kembali isi dongeng dengan kalimatmu sendiri. Gunakan struktur kalimat yang jelas dan mudah dipahami. Jadi seperti ini anak-anak ya. Yang selanjutnya anak-anak tentang karakter tokoh-tokoh dalam dongeng ya. Nah ini anak-anak ya. Salah satu unsur dalam dongeng adalah tokoh. Tahukah kalian apa itu tokoh? Tokoh adalah para pelaku yang ada dalam dongeng. Tokoh dalam dongeng itu dapat berupa hewan, manusia, dan tumbuhan. Cara penulis menggambarkan setiap tokoh dalam cerita itu disebut dengan penokohan, anak-anak ya. Setiap tokoh dalam dongeng ini memiliki sifat, sikap, dan tingkah laku tertentu. Nah, ini anak-anak ya. Berdasarkan hal tersebut, terdapat 3 jenis karakter tokoh dalam sebuah dongeng, anak-anak ya. Yang pertama adalah tokoh protagonis, itu adalah tokoh yang berwatak baik, anak-anak ya. Ini perlu kalian ingat, tokoh protagonis adalah tokoh yang berwatak baik. Nah, kemudian yang kedua, tokoh antagonis, yaitu tokoh yang berwatak jahat atau buruk, anak-anak ya. Jadi antagonis ini kebalikan dari protagonis ya, anak-anak ya. Kemudian yang ketiga, tokoh tritagonis, anak-anak, yaitu tokoh yang sering menjadi penengah antara tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Ini anak-anak ya. Jadi berdasarkan karakter tokoh dalam dongeng itu dibagi menjadi 3, anak-anak. Yang pertama adalah tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, dan yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, sampai di sini sudah paham ya, nak ya? Anak-anak, selain dalam bentuk tulisan, ternyata dongeng juga dapat disajikan dalam bentuk gambar seri. Gambar seri ini merupakan serangkaian gambar yang menceritakan urutan cerita dalam dongeng secara runtut, anak-anak.
Dengan mengamati gambar seri yang disajikan, kalian juga dapat menemukan pesan moral dari dongeng tersebut. Nah, anak-anak, berikut adalah cara yang dapat kalian lakukan untuk menemukan pesan moral dalam rangkaian gambar seri. Ya, anak-anak, yang pertama, amati gambar dengan teliti. Kemudian yang kedua, perhatikan urutan gambar yang disajikan. Kemudian yang ketiga, pahamilah setiap peristiwa yang ada dalam gambar. Dan yang keempat adalah temukan pesan dalam rangkaian gambar yang membentuk cerita. Nah, ini anak-anak ya. Sampai di sini sudah paham ya anak-anak ya. Demikian, semoga bermanfaat, tetap semangat dan jaga kesehatan ya nak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.